Oke, halo parents semuanya, selamat datang di podcast Kidu Talk Expert Series yang dibawakan oleh aku, Uta, sebagai co-founder dan juga CGO dari Kidu. Nah, di podcast edisi Expert Series ini, aku akan ngobrol-ngobrol dengan guest expert kita hari ini tentang topik yang penting banget. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah Indonesia, the Fatherless Country. Nah, sebelum kita mulai, aku ingin kenalin dulu nih sama guest expert kita, yaitu di sini dengan Mbak Resti. Mbak Resti Nur Hilmawati, Magister Psikologi, adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga di psikolog di sini. Selain itu, beliau berperan sebagai asosiat psikolog di Yayasan Pulih dan juga di Halodoc. Ibu Resti memiliki pengalaman dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus dan memberikan psikoedukasi kepada orang tua. Selama berada di Biro Pelayanan dan Inovasi Psikolog, beliau telah menangani 13 kasus yang melibatkan anak-anak berusia 3 hingga 15 tahun yang berkaitan dengan masalah akademik dan sosial. Nah, Mbak Resti juga bisa di reach out nanti langsung melalui Instagramnya dengan handle Resti Hilmawati _ betul ya? Nah, Iya, yuk betul. kita mulai langsung ngobrolnya. Selamat sore Bu Resti, gimana kabarnya hari ini? Halo, selamat sore Kak Uta, selamat sore Paren. Kabarku alhamdulillah baik di sore Alhamdulillah. ini. Alhamdulillah ya, baik. Terima kasih banyak sudah ngeluangin waktunya di Kidu Talk Expert Series sore hari ini. Kita excited banget nih mau ngobrol sama Mbak Resti mengenai topik yang penting banget ya, Mhm. yaitu Indonesia the Fatherless Country. Oke, menurut Mbak Resti, kenapa sih di Indonesia ini angka keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak itu bisa dibilang rendah ya? Sebetulnya mungkin waktu itu beberapa bulan yang lalu kan sempat ke-up ya, ada berita bahwa Indonesia itu katanya peringkat ketiga fatherless country. Tapi kalau misalnya kita recheck lagi, sebetulnya kan penelitiannya juga kayak belum valid-valid banget ya, apakah urutan keberapa dan lain sebagainya. Tapi yang akan kita bahas adalah kenapa sih Indonesia itu akhirnya mungkin menjadi salah satu uh, negara yang mungkin itu ada fatherlessnya atau rendahnya keterlibatan ayah di dalam kelas. Kalau misalnya kita melihat secara socio-cultural, Indonesia ini kan masih sangat tinggi sekali budaya-budaya patriarkinya. Jadi memang secara budaya atau secara keyakinan meyakini bahwa ayah itu sebagai satu-satunya eh, atau dibebankan untuk mencari nafkah. Jadi ayah itu sudah capek untuk cari nafkah, sudah capek jadi kepala keluarga. Mungkin di beberapa budaya itu masih menekankan bahwa oh ya udah berarti ya tugasnya ayah itu hanya mencari nafkah aja. Gitu. Jadi memang ketika ayah pun ada di rumah, seringkali mungkin kalau ketika kita kecil kita tuh selalu di ada narasi ganggu ayah itu capek gitu. Jadi kita tuh seolah-olah kita bekerja sama ayah kita. Tapi pun sekarang mungkin di tahun 2010-an ke atas, itu sebetulnya di beberapa besar pertama itu sudah mulai sudah mulai open minded lah, sudah mulai menjalin kedekatan dengan tapi memang balik lagi masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, masih terbatas pada mungkin pasangan-pasangan tertentu yang memang sudah punya pandangan. Menarik banget ya. Memang kaitannya sangat berpengaruh sama yang budaya patriarki tadi itu ya Hmm. awalnya ya. Jadi ayah kita taunya ayah cari uang buat kerja aja gitu ya. Jadi nggak ngerti untuk ngasuh anak. Padahal sebenarnya em, untuk orang tua itu tugasnya nggak cuma untuk ibu aja, tapi juga untuk ayah kita. Oke, kalau menurut Mbak Resti nih, dampaknya kalau IQ anak itu nggak dipupuk dan diedukasi sejak kecil. Kalau kita bicara soal IQ, berarti kan sebelumnya kita harus bicara soal IQ ya. Jadi Ya, IQ itu ada intellectual quotient, jadi yang memang biasanya memang berkaitan sama kemampuan kognitif kita.
kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan berpikir, kemampuan matematika skills dan lain sebagainya. Dulu itu memang orang-orang cerdas itu dilihatnya itu dari IQ-nya kan. Oh, makin kesini makin bergeser karena kok banyak ya orang-orang yang cerdas tapi dia tidak secara sosial itu tidak cakap. Makanya mulailah tahun 95 Daniel Goleman itu mengeluarkan bahwa oh, ada nih teori baru namanya emotional quotient atau emotional intelligence yang memang menyebutkan dari beberapa riset itu menyebutkan bahwa IQ itu hanya memegang 20% peranan keseluruhan seseorang. Sementara 80% itu memang dipengaruhi oleh IQ itu kan bagaimana cara seseorang itu mengenal dirinya sendiri secara emosional, bagaimana akhirnya dia mengenal dirinya, akhirnya meregulasi hal-hal yang terjadi di dalam dirinya yang tentunya akan berdampak juga pada bagaimana dia merespon dan juga berrelasi sama orang lain. Pada anak ini menjadi satu hal yang penting banget untuk anak itu dibekali sama IQ atau memang dilatih soal emotional quotient atau kecakapan. Kenapa? Karena kan anak itu lagi masa-masa gitu. Jadi ini juga mungkin jadi satu PR bersama bahwa kalau beberapa sekolah itu masih sangat menekankan IQ. Jadi kayak oh mata pelajaran harus bagus, tapi memang lupa bahwa anak itu juga harus bercakap secara emosional. Contohnya apa sih? Contohnya ya anak itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial karena bisa jadi ketika di lingkungan sekolah itu bisa berbeda 180 derajat dengan lingkungan yang ada. Jadi kan itu anak itu harus bisa mampu untuk beradaptasi, harus untuk bisa untuk akhirnya meregulasi kira-kira kalau ada di dalam situasi ini, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku respon, supaya memang ya anak ini tetap bisa memberikan respon-respon yang efektif. Jadi itu tuh penting banget untuk anak-anak diajarkan jangan. Oke, jadi angkanya tuh 80% tinggi banget ya. Ternyata 80% tuh penentu kesuksesan IQ itu ya. Nggak cuma ternyata IQ itu cuma 20% doang ya. Oke, menarik banget ya. Kalau misalnya tadi kaitan sama ayah ya, gimana dampaknya kalau ternyata ayah di sini nggak terlalu terlibat secara emosional terhadap perkembangan IQ anak-anak? Kalau kita balik lagi ke ayah, sebetulnya attachment antara anak dengan orang tua itu kan jadi hal yang penting, baik itu dengan ibu ataupun dengan ayah. Attachment atau kelekatan atau kedekatan itu tidak hanya dilihat dari seberapa sering ayah itu berada di rumah, berapa jam, banyaknya jam yang memang ayah habiskan bersama dengan anak di rumah. Karena sekarang itu kan kita juga hidup di masa ada namanya non-residential father, artinya ayahnya mungkin kerja di luar kota, jadi sehingga hanya ada Sabtu Minggu saja. Beberapa riset menyebutkan bahwa kualitas hubungan ayah dengan anak itu jauh lagi menentukan secara kualitas yang dibanding dengan kuantitas untuk membentuk IQ anak. Kenapa? Karena dengan sesuatu yang berkualitas meskipun waktunya hanya singkat, tapi buat anak itu tuh jadi bermakna. Dibanding mungkin ayahnya itu tinggal satu rumah sama dia, tapi mungkin tidak banyak memberikan interaksi, atau mungkin ayahnya juga bersikap dingin dan lain sebagainya. Nah, dampaknya itu apa ya kalau misalnya anak benefitnya dibilang benefitnya apa ya kalau misalnya ayah ini cukup dekat dengan anak sehingga berdampak apa pada IQ-nya? Yang pertama adalah dari riset ini disebutkan bahwa ayah ini sangat-sangat punya peran yang sangat penting untuk mengenalkan atau mengajarkan keberanian atau sisi-sisi adventurous pada anak. Kalau misalnya kita lihat beda pengasuhan ayah dan ibu. Kalau ibu itu kan biasanya lebih nurturing ya, lebih sayang, lebih kayak memang menyayangi seperti ya lembut seperti keibuan. Tapi kalau kita lihat mungkin juga banyak kan video-video di Instagram kayak ayahnya tuh kalau ayahnya yang ngasuh tiba-tiba kayak suka kayak di luar nalar. Waktu itu mungkin beberapa hari lalu aku lihat kayak ada ayah sama anak lagi main tembak-tembakan terus anaknya itu pakai topinya itu dari diaper gitu. Nah itu kan sebetulnya cara ayah untuk akhirnya dekat dengan anak. Nah, kedekatan itulah yang akan membentuk keterampilan sosial anak. Salah satunya adalah keberanian, kemampuan mengambil risiko. Karena biasanya laki-laki itu kan kemampuan pengambil risikonya itu jauh lebih tinggi ya. Jadi dia jauh lebih berani untuk mengambil risiko. Lalu yang ketiga, kedekatan dengan ayah
biasanya itu akan support banget di sisi akademik. Jadi secara akademik anak-anak ini akan jauh lebih tinggi juga gitu. Jadi bukan hanya tinggi ya, tapi bisa jadi dia juga bisa lulus sekolah. Jadi memang bisa melanjutkan. Lalu bisa juga berpengaruh pada relasinya dengan orang lain, terutama di masa dewasa. Bisa pada anak perempuan, biasanya kalau dia punya attachment yang baik dengan ayah, kedekatan dengan ayah dengan baik, uh, dia juga akan mampu untuk bisa menjalin relasi yang baik, bisa memilih pasangan hidup juga yang baik uh, ketika dia dewasa. Memang dampaknya itu banyak banget, makanya peran ayah itu sangat diperlukan. Penting banget ya. Jadi quality over quantity tadi ya. Mau misalnya em, ayahnya sibuk banget nih dalam satu minggu. Misalnya cuma punya waktu di hari Sabtu sama Minggu. Nah itu gimana cara nyiasatinnya gimana? Nah, ini memang tidak bisa kita pikir ya bahwa kayak oh gitu. Berarti artinya ayah itu harus selalu marah juga enggak karena kan kita juga tahu bahwa ya punya kesibukan, punya pekerjaan dan juga kita ada faktor-faktor ekonomi akhirnya membuat ayah itu kan harus bekerja lebih keras, lebih lama atau dan lain sebagainya. Ketika memang ayah itu hanya punya waktu uh, itu sebetulnya tidak masalah karena kan tadi kualitas itu lebih baik gitu. Yang penting adalah baik-baik aja atau harus tahu sebetulnya kebutuhan anak itu. Jadi seringkali anak itu nggak butuh kok barang-barang yang mungkin dalam tanda petik ya, mungkin barang-barang mewah atau apa atau mainan atau seperti apa. Itu hanya butuh waktu kebersamaan dengan kedua. Gitu. Jadi itu sebetulnya memang kita juga sebagai orang tua perlu tahu oh, anakku tuh perlu apa. Itu sekedar hanya jalan-jalan di taman. Yang penting ada satu kebersamaan yang mungkin itu bisa jadi diperlukan sama. Bisa jadi sebetulnya medianya tuh bisa media mainan. Tapi kalau kita hanya berikan mainan, tapi kita nggak main bareng, itu kan jadi sama aja. Oke, jadi misalnya dalam satu minggu cuma punya waktu 1 sampai 2 jam misalnya ya, kalau saking sibuknya, itu dengan investasi 2 jam aja udah bisa ningkatin. Tadi banyak banget tadi benefitnya. Yang pertama mengenalkan keberanian, sisi adventurous si anaknya itu. Yang kedua mengambil resiko, meningkatkan anak untuk kemampuan dia mengambil resiko, bisa mensupport akademiknya juga, relasi dengan orang lain, attachment-nya juga akan lebih baik gitu ya, karena dia udah tahu nih standar seorang pria itu cara memperlakukan itu adalah standar ayahnya gitu ya. Jadi nanti akan berelasi dengan orang lainnya akan lebih eh, berharapnya akan lebih bagus dari ayahnya seperti itu ya. Jadi Ya, jadi sudah ada baseline-nya, jadi baseline-nya ya. tahu Oke. seperti apa sih berelasi gitu. Ya, ya, quality over quantity. Menarik. Em, Kalau peran ayah dalam mengasah IQ-nya itu seperti apa sih kalau menurut Mbak Resti? Kalau peran ayah, sebenarnya tidak hanya spesifik pada ayah ya, tapi juga Mm, ibu berperan gitu. Yang pertama adalah dalam interaksi berupa ngobrol atau bermain sebetulnya. Pada anak-anak yang lebih kecil, biasanya bermain itu jadi salah satu ajang untuk melatih IQ. Jadi kadang kan kalau misalnya anak itu diasuh sama ayah tuh suka ada permainan-permainan yang memang adventurous, misalnya anaknya dilempar, ya misalnya kayak anaknya tuh kayak di swing atau apa, yang dalam konteks yang masih safety ya tentunya. oke. Gitu. Kan akan mengajarkan bahwa oh ya anak itu akhirnya akan membangkitkan trust atau menumbuhkan trust bahwa oh ya akan ada ayah yang memegangi aku dan lain sebagainya. Itu dari bermain. Bermain juga sebetulnya kalau anak-anak yang udah lebih besar, misalnya udah SD, main board game, itu kan sebetulnya juga bisa jadi salah satu ajang ayah untuk akhirnya dekat sama anak. Terus selain tentu mengasah IQ-nya, karena kan melalui bahasa ya, board game kan ada juga yang memang ya, dia harus mikir strategi dan lain sebagainya gitu. Tapi juga dia dari itu kan bisa mengasah kedekatan dengan ayahnya. Bagaimana sih cara berpikir ayahnya itu kan yang akhirnya itu bisa ditiru karena memang anak-anak itu belajarnya itu dari jadi dia meniru apa yang memang dia dia lihat. Karena kalau kita lihat secara kognitif ya dari perkembangan kognitif anak itu memang di usia 2 sampai
7 tahun itu kemampuan kognitif anak itu kan uh, belum berkembang secara optimal ya. Jadi dia masih belajar dari apa yang dia lihat. Gitu. Jadi dengan dia lihat contoh ayahnya itu tuh dan dia akan tahu bahwa oh seperti ini ya. Oh, jadi akhirnya dia punya gambaran bahwa oh bagaimana cara berperilaku seperti itu. Selain dari permainan juga sebenarnya ngobrol. Mungkin kita kesannya kayak ngobrol doang kok anak kecil diajak ngobrol, tapi saya percaya deh anak-anak itu kalau memang dia sudah bisa berbicara ya, misalnya di usia 2-3 tahun, itu kalau misalnya dia diajak ngobrol, baik memang ngobrol kasual atau memang melalui buku cerita atau bahkan mungkin hanya jauh ke video call, itu tuh sebenarnya bisa membangun kelekatan. Salah satunya adalah selain membangun menstimulasi secara bahasa ya, gitu kan, menstimulasi secara bahasa juga membangun kelekatan gitu. Tanpa ya, apalagi sekarang sudah ada teknologi juga, jadi mau ayahnya berjauhan, tetap akan bisa membangun kelekatan. Karena balik lagi bukan hanya kuantitas kan, tapi kualitas. Dan sekarang juga Kualitas. media sudah cukup mendukung. Gitu. Oke, jadi dengan ngobrol dan bermain itu ternyata banyak banget ya manfaatnya ya. Bisa ningkatin IQ anak dan luar biasa banget ya. Um, Terutama ini sih pada anak-anak remaja biasanya. hmm, Para peritin juga kayak 9-10 hmm, tahun itu kan ya, dengan ngobrol sama ayahnya atau ya. dengan ngobrol sama ibunya, jadi dia tahu oh ternyata cara aku harus merespon temanku harusnya seperti ini ya. Oh Hmm, ternyata ada juga ya orang seperti. Jadi itu kan sebenarnya juga jadi ajang belajar anak. Untuk akhirnya anak itu mengasah empatinya bahwa oh bisa jadi pemikiranku tuh salah. Aku harus hmm, melihat dari standpoint yang orang lain, temanku juga bisa dilatih. ya, ya. Ternyata melalui video call pun nggak apa-apa ya. Tadi Mm-mm. aku pikir kayak harus ada berada di ruangan yang sama gitu kan. Sementara kan sekarang kan banyak banget yang eh, ya ada yang kerjanya di luar kota atau bahkan kayak cuma berapa bulan sekali ketemu sama ayahnya. Ternyata video call pun juga nggak masalah ya. Yang penting tuh quality-nya itu ya, quality time-nya itu ya. Oke, oke. Em, nah, banyak ibu nih yang menyerahkan banyak keputusan yang berkaitan sama anak-anak ya, sama buah hatinya itu kepada ayahnya. Tapi kalau ayahnya masuk ke kategori yang kurang terlibat nih secara emosional. Apakah ini menandakan ayah mungkin nggak bisa memutuskan secara objektif? Lalu apa sih yang bisa ibu lakukan untuk memastikan anak-anaknya tuh tetap mendapatkan apa yang mereka sebetulnya butuhin? Oke. Sebetulnya ini jawabannya tuh depends ya. Jadi ada juga ibu-ibu yang memang bisa decision sendiri, ada juga Ya. ibu-ibu yang memang harus tanya sama suaminya atau diskusi sama suaminya dan lain sebagainya. Uh, tapi mungkin kalau kita melihat, mungkin kebanyakan itu memang untuk urusan-urusan yang sifatnya mungkin akademik itu kan itu memang lebih banyak mungkin nanya ke ayahnya. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah kalau misalnya ayahnya tidak terlibat secara emosional, apakah bisa tidak jadi objektif? Itu juga jawabannya tergantung karena uh, saya tuh selalu percaya bahwa ayah itu tuh tahu atau juga pengen yang terbaik untuk anaknya. Sayangnya ayah itu selalu tidak punya, seringkali ayah itu tidak punya kesempatan untuk akhirnya menyampaikan apa yang sebenarnya diharapkan dari anaknya. Gitu. Contohnya adalah misalnya ayahnya tuh ya mungkin bukan berharap ya, mungkin ayah itu ingin anaknya itu seperti ini dan dia juga mungkin secara objektif yang melihat bahwa oh mungkin ke depannya kalau anakku sekolah di sini tuh akan lebih baik dan lain sebagainya. Tapi mungkin ketika ngobrol sama pasangannya atau sama ibunya, mungkin ibunya melihat kayak oh anakku tuh kayak nggak bisa nih misalnya berada di sekolah ini dengan pertimbangannya dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya jadi hal yang mungkin sering terjadi juga ya gitu di dalam rumah tangga. Jadi memang kalau menurutku ayahnya yang tidak lekas secara emosional ataupun tidak sebetulnya itu punya keinginan yang sama untuk akhirnya dia bisa uh, pengen sesuatu itu yang terbaik buat anak-anak. Menurut menurut saya juga
objektivitas ayah juga diperlukan untuk dalam decision makingnya. Jadi karena seringkali kan ibu itu kadang mungkin sangat subjektif ya. Jadi melihat kayak oh ternyata anaknya tuh butuhnya ini. Memang kita harus melihat kebutuhan. Tapi kadang mungkin karena kita mungkin terlalu sayang, jadi kayak aduh kayaknya kasihan banget nih kalau dia seperti ini. Nah ayah itu kadang juga perlu nih sisi-sisi objektifnya untuk akhirnya bisa membalancekan itu sebetulnya. Jadi kalau misal tadi pertanyaannya adalah apakah apa yang harus ibu lakukan ketika memang ayahnya tidak tidak apa ya tadi Nggak bisa memutuskan tidak secara objektif. tidak memutuskan secara objektif. Sebetulnya yang pertama itu adalah memang harus discuss di dalam pasangan ya, sebagai ayah dan ibu itu harus komunikasi itu yang paling utama. Karena sebetulnya balik lagi apalagi kalau misalnya ayahnya ini yang non residental ya, yang memang tidak tinggal di rumah, tidak tahu mungkin harus seperti apa, kan data-data input dari ibu itu diperlukan untuk akhirnya itu ayah bisa memutuskan gitu. Jadi tetap ada diskusi di sana, tetap ada komunikasi karena ibu mungkin kasarnya ibu tuh tahu ke detailnya, sementara mungkin ayah bisa melihat jauh lebih lebar ya. Jadi mungkin saat melihat sesuatu ayah itu bisa jauh lebih objektif, jauh bisa lebih luas gitu. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan ada juga kebalikannya, atau misalnya ibunya juga pengetahuannya lebih luas itu juga ada. Tapi kalau kita bicara dalam konteks ini, dengan ada input-input data dari ibu di dalam komunikasi antara ayah dan ibu ini akan membantu untuk akhirnya uh, memberikan yang terbaik buat anak. Karena sebetulnya yang paling utama itu adalah bukan apa yang diinginkan orang tua kan, tapi sebetulnya apa yang paling dibutuhkan oleh anak. Tapi tentu dalam situasi entah pendidikan atau apa, kita juga tetap perlu memperhatikan ya kapasitas dan kemampuan orang tua ya dalam support anak ada di dalam lingkungan atau situasi tersebut. Oke, jadi kuncinya komunikasi antar pasangan intinya gitu ya. Betul. Oke. Betul. Kalau menurut Mbak Resti nih, kalau sekarang tuh materi yang diajarin di sekolah ya, kan udah mulai banyak nih sekolah-sekolah yang mungkin untuk anak-anak usia dini, untuk TK atau PAUD atau mungkin SD gitu yang kira-kira udah cukup belum sih memberikan pemahaman tentang emotional intelligence gitu? Oke. Makin ke sini sebetulnya pemahaman uh, di satuan pendidikan ya, di TK, di SD, ataupun malah di tingkat terkecil itu di playgroup itu sebetulnya sudah banyak yang memang mulai mengembangkan atau mulai apa ya menonjolkan aspek-aspek kecerdasan emosional. Jadi keterampilan sosial itu mulai dinaikkan. Walaupun memang hal ini mungkin masih terjadi di kota-kota besar aja, atau memang pada beberapa sekolah aja, ataupun pada beberapa guru-guru tertentu yang memang dia lebih aware terhadap kondisi tersebut. Kalau kita tarik data secara luas kan sebetulnya memang belum banyak sekolah yang memang menekankan itu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita ini ya di Indonesia sendiri pada umumnya memang masih melihat ranking IQ itu sebagai salah satu penentu kesuksesan gitu. Padahal tadi riset aja menyebutkan bahwa ya ternyata 80% aja yang paling menentukan kesuksesan itu ya salah satunya adalah IQ gitu. Jadi kalau dibilang sebenarnya kurang pada mungkin kalau secara gambaran besar kita bilang ya mungkin mungkin kebanyakan pihak atau sekolah itu mungkin belum 100% memahami pentingnya keterampilan sosial ini pada anak gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat masih sering dan masih banyak juga mungkin yang sekolah atau guru-guru yang melihat bahwa mungkin perilaku anak yang tidak efektif atau mungkin yang tidak tepat responnya itu selalu dibilang oh ini kan masih anak-anak. Padahal kan dari situ sebetulnya jadi ajang para pendidik untuk akhirnya bisa mengajarkan keterampilan sosial pada anak yang baik itu seperti apa atau yang tepat itu sih Kak. Oke. Jadi masih balik lagi dipengaruhi sama nggak juga kualitas sekolah tapi kualitas guru-gurunya dan yang belum merata itu ya karena pengaruh
gurunya juga ada yang tingkat awareness-nya juga lebih tinggi, itu akan lebih bagus juga pastinya ya. Betul. Oke, nah em, menurut Mbak Resti gimana sih cara orang tua itu dapat memberikan dukungan kepada anak-anak yang misalnya belum terampil dalam mengelola emosi mereka, terutama nih jika orang tuanya tuh punya pengetahuan terbatas tentang emotional intelligence-nya ini sendiri. Yang paling pertama adalah ini sebetulnya yang PR paling utama adalah orang tua itu jangan pernah malu kalau mereka itu tidak paham atau tidak tahu. Jadi kalau kita dengar istilah bahwa orang tua itu kan menjadi orang tua itu kan never ending learning, jadi akan terus belajar belajar belajar. Gitu. Jadi anak kita yang hari ini itu akan beda dengan anak kita yang besok, dengan anak kita yang lusa. Jadi kita tuh akan terus belajar. Jadi dan tentu kita juga membesarkan anak di era yang berbeda dengan ketika orang tua ini dibesarkan oleh orang tuanya. Jadi yang pertama adalah jangan pernah malu kalau misalnya orang tua itu tidak tahu atau tidak paham soal IQ itu apa dan lain sebagainya. Sekarang senang banget bahwa sudah banyak perkembangan teknologi, sudah banyak aplikasi-aplikasi dan sudah banyak informasi yang tersebar banget di internet. Jadinya itu orang tua tuh akan lebih mudah untuk cari tahu soal apa yang memang dia tidak ketahui. Salah satunya adalah tentang emotional intelligence. Gitu. Jadi kalau misalnya dari awal orang tua itu udah nutup diri kayak aku nggak tahu terus kayak dia malu karena dia tidak tahu itu kan sebetulnya udah jadi kemunduran ya bahwa kalau misalnya orang tua tidak tahu dan embrace oh ya memang aku nggak tahu ya udah belajar bareng sama anak itu kan sebetulnya bisa jadi faktor lain bisa menambah attachment atau kelekatan sama anak. Karena bisa jadi nih orang tua itu sebenarnya itu tahu secara contohnya, tapi mungkin nama konsepnya atau termnya mungkin yang orang tua itu nggak tahu. Tuh kan, apalagi kan sekarang tuh kan banyak banget ya Kak, term-term yang kayak tiba-tiba ada term A, B, C, D, padahal mungkin intinya tuh ini, oh contohnya tuh ini. Jadi mungkin orang tua tuh tahu contohnya, tapi mungkin istilahnya itu enggak. Jadi kayak belajar bareng sama anak itu sekarang betulnya jadi momen yang eh, pas banget. Selain memang melatih pengetahuan orang tua juga, terutama kalau misalnya orang tuanya itu juga punya anak lain, jadi oh nanti akhirnya dia juga belajar dari sekarang, ataupun memang untuk membicarakan. Oke. Oke, oke, oke. Jadi ya menarik banget ya. Tadi, nah kalau misalnya menurut Mbak Resti ini, yang mana sih yang lebih Mbak Resti rekomendasiin? Orang tua berusaha mengajarkan IQ-nya sendiri dengan atau dengan bantuan eksternal dari expert, misalnya dari Mbak Resti atau misalkan dari sekarang udah banyak yang tadi Mbak Resti juga bilang ya, kayak aplikasi atau misalnya tempat untuk mereka bisa belajar gitu. Salah satunya juga dari Kidu gitu. Kalau eh, menurut Mbak Resti gimana? Kalau jawaban dari saya itu sebenarnya keduanya. Gitu. Jadi memang dari orang tuanya itu yang paling utama karena sumber pengetahuan anak lebih ke belajar moral, culture, value keluarga itu kan memang dari orang tua. Yang kedua tetap perlu terutama ketika memang orang tuanya tidak tidak banyak pengetahuan atau tidak cukup banyak waktu untuk akhirnya benar-benar mengajarkan itu bisa melalui bantuan dari pihak-pihak eksternal. Tapi tetap tanggung jawab yang utama itu ada di orang penggunaan media mungkin seperti itu contohnya ini tuh kan sebetulnya jadi media belajar tambah. Kenapa? Karena media belajar utamanya tetap dari orang tua. Jadi kan saat belajar pun tidak tiba-tiba dikasih aja materinya anak belajar sendiri kan. Tetap harus ada orang tua yang mendampingi. Itu karena balik lagi pada anak-anak selain dia belajar moral, yang memang ditekankan juga adalah belajar soal value keluarga. Yang mana kan value-value keluarga ini kan berbeda dari satu keluarga dengan keluarga lain. Ya, itu mungkin yang akhirnya value-value itu yang bisa diturunkan kepada anak melalui proses belajar, baik melalui secara orang tua sendiri ataupun melalui aplikasi. Oke.
Baik, baik. Jadi memang balik lagi semuanya adalah komitmen orang tua itu sendiri ya. Harus Betul. konsisten juga. Terus tadi yang pertama, jangan pernah malu, jangan pernah malu untuk mengakui kalau emang nggak tahu. Jadi harus belajar awareness-nya itu sendiri ya, dari awareness, Betul. komitmennya juga. Oke. Em, wah seru banget nih obrolan kita hari ini, sore hari ini ya. Jadi em, mungkin untuk obrolannya tadi udah beberapa udah kejawab. Untuk Mbak Resti, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan juga expertise-nya juga nih dalam diskusi kita hari ini. Semoga parents di luar sana yang lagi dengerin podcast kita atau lagi dengerin sambil di YouTube atau di Instagram atau di beberapa media bisa dapat banyak pembelajaran dari obrolan kita dari Mbak Resti di sini dan informasi yang bisa langsung dipraktekin di rumah ya. Jadi banyak banget yang bisa langsung dipraktekin. Nah, untuk parents yang mau reach out langsung sama Mbak Resti atau konsultasi lebih lanjut bisa melalui Instagramnya Mbak Resti ya di Resti Hilmawati _ Oke, kalau gitu sampai bertemu di Kidu Talk edisi selanjutnya ya parents. Terima kasih Mbak Resti. Terima kasih juga. Oke.